Nah, sekarang kita bahas gitu ya teman-teman ya, tentang teman-teman ya, kalau misalkan selesai perkuliahan, tentunya akan ada dua ya, kita bisa bilang ada dua jalur gitu ya. Ada yang ketika selesai kuliah pengen berkarir di jalur profesional. Kemudian ada yang selesai kuliah pengen menjadi entrepreneur. Tapi apapun pilihan teman-teman, tetaplah berpegang gitu ya, bahwasanya penjagaan lingkungan adalah tanggung jawab kita. Sehingga ketika teman-teman memilih untuk bekerja di pabrik, melakukan proses produksi, teman-teman akan tetap memegang konsep menjalankan sistem produksi yang berkelanjutan, yaitu sustainable manufacturing. Nah, ketika teman-teman yang pengen menjadi pengusaha juga sudah punya konsep atau mindset tentang ecopreneur. Jadi, seorang pengusaha yang memang orientasinya adalah profit oriented, menghasilkan keuntungan, tapi pada saat yang sama juga memikirkan bagaimana menjadi pahlawan-pahlawan lingkungan. Nah, ini ada 3 pilarnya teman-teman. Yang pertama adalah eco-innovation, karena inovasi ini adalah jantung ya dari sebuah bisnis ya. Nah, inovasinya tidak hanya kita arahkan kepada bagaimana kita semakin memperbagus produk kita, tapi juga melihat produk yang akan kita produksi ini efeknya ke lingkungan seperti apa. Kemudian adalah environmental concern yang seperti tadi ya teman-teman, jadi menciptakan nilai positif untuk lingkungan. Yang selanjutnya adalah long term sustainability. Nah, ini kita mulai harus berpikir bagaimana nanti bisnis yang kita kembangkan itu adalah berpindah dari jalur konvensional ya, yang ambil pakai buang, kepada jalur yang lebih circular ya, jadi circular economy. Kenapa? Dengan circular economy ini kita bisa memperpanjang efektivitas dari penggunaan semua sumber daya produksi. Oke teman-teman, ini adalah model bisnis berkelanjutan ya. Jadi kita merubah gitu ya, bisnis model konvensional kepada sustainable business model, dan tujuan kita terakhir adalah circular business model. Nah, ini juga kita akan bahas pada video kali ini ya teman-teman ya, tentang ciri-ciri ya sebuah bisnis itu kita bisa katakan sebagai bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama adalah tentunya dia akan memaksimalkan penggunaan material dan energi. Ini menjadi concern ya teman-teman di seluruh dunia, karena memang terjadi kelangkaan sumber daya dan energi, sehingga ketika kita ingin mengembangkan sebuah model bisnis berkelanjutan, ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian menciptakan nilai dari limbah. Nah, ini adalah konsep waste to value. Bagaimana kita membuat yang seharusnya tidak bernilai lagi ya, sampah misalkan gitu ya, menjadi sesuatu yang bernilai. Kemudian menggantikan energi ya dengan energi-energi yang terbarukan dan proses yang lebih alami. Kemudian adanya product service system, dan ini juga penting teman-teman ya. Bagaimana kita selain menawarkan produk, kita juga menawarkan service. Jadi kepemilikan tetap pada produsen ya. Jadi konsumen kita itu menikmati servisnya. Ketika produk ini sampai kepada tahap end of life-nya, itu diambil lagi oleh produsen untuk diolah lagi. Apakah akan dilakukan proses remanufacturing, recycling dan sebagainya. Sehingga apa? Produk yang sudah tidak digunakan itu tidak menumpuk. Nah, kemudian ada keterlibatan tentunya semua pemangku kepentingan ya. Kemudian adanya kampanye kita untuk tidak konsumtif. Kemudian merumuskan kembali tujuan bisnis kita yang berfokus kepada lingkungan, dan kita bisnis kita ini diharapkan memberikan cakupan solusi yang lebih luas. Nah, ini teman-teman, ini adalah program ya, ini juga hasil dari ide bisnis teman-teman mahasiswa Trisakti yang mendapatkan hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu dengan konsep
reward ya. Ini Frugal ini dia adalah website penyedia pakaian reward. Jadi kalau pakaian yang sudah tidak digunakan tapi masih bisa masih layak ya, itu kita lakukan reward tapi tidak masuk ke proses recycle ya teman-teman ya. Jadi dia tahapannya adalah reward. Dan ini digandrungi sekali ya oleh generasi-generasi sekarang, tentunya juga termasuk teman-teman ya. Dan ini untuk melihat ide-ide bisnis ini lebih lanjut lagi, teman-teman juga bisa berkunjung ke website ibftrisakti.com. Kemudian kalau kita lihat sampah plastik gitu ya teman-teman, mungkin bisa dijadikan dalam kita olah gitu ya menjadi kerajinan tangan, dan ini mungkin sudah sering kita temui gitu ya, para pengrajin ya, para ibu-ibu ya, komunitas yang mengolah sampah menjadi kerajinan tangan. Dan ini juga ada program ya H&M dengan Denon ya, untuk program battle fashion ya, bagaimana mereka memanfaatkan botol-botol bekas untuk menjadi bagian ya, untuk nanti di mix dengan cotton untuk menghasilkan produk-produk fashion. Nah, ini di 2017 dari satu botol itu bisa menghasilkan satu pasang sarung tangan. Nah, ini juga Coca-Cola ada bagus banget ya programnya, ada program Recycle Me, mengajak kita sebagai konsumen untuk menjadi bagian dari proses recycle yang akan dilakukan oleh Coca-Cola Company gitu ya. Jadi ini adalah istilahnya adalah melibatkan kita sebagai konsumen ya dalam proses supply chain-nya, yaitu kita mengembalikan lagi produk kepada produsen untuk diproses lebih lanjut. Karena apa? Kalau untuk melakukan proses recycle, botol-botol ini menjadi biji plastik lagi, itu kan bukan ranahnya kita gitu ya, itu adalah ranahnya industri. Kemudian teman-teman, ini juga ada ya, bagus sekali ya, ini ada Startik ya, membuat tas ya dari kantong semen teman-teman. Mungkin kalau sekilas kita lihat ini dari kulit ya teman-teman ya, tapi sebenarnya ini adalah dari kantong semen bekas ya. Dan ini juga terdapat di sini kegiatan selain melakukan bisnis yang green gitu ya, dengan konsep waste to value, membuat sesuatu yang sudah tidak bernilai menjadi sesuatu yang berharga dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di sini High Startik ini juga melibatkan ibu-ibu dalam proses produksinya, sehingga terjadilah yang namanya adalah pemberdayaan kaum ibu ya, atau pemberdayaan perempuan. Dan ini juga salah satu tujuan dari SDGs. Nah, ini teman-teman, ini adalah penelitian juga yang kita peroleh hibahnya dari kementerian, yaitu tentang perancangan ecobag yang fashionable dari serat daun nanas. Nah, di sini kita bisa mendukung ya pencapaian 3 SDGs. Yang pertama adalah no poverty, quality education, dan responsible production and consumption. Nah, ini kegiatannya kita lakukan gitu ya dengan teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat, kegiatan ini sekaligus bisa memberikan kesempatan yang sama ya untuk teman-teman kita dengan keadaannya yang bagaimanapun. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam hal pendidikan ataupun mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan kemudian tentunya yang terakhir ya teman-teman, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Trisakti dari pendanaan hibah matching fund ke Daireka, yaitu pengembangan green techno sociopreneur dengan ternak maggot teman-teman ya. Dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana tentang budidaya maggot ini. Tentunya ini juga akan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ketika akan mengembangkan bisnis maggot. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita
pada video kali ini tentang konsep Green Techno Sociopreneur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha, pejuang-pejuang ekonomi, dan tentunya pada saat yang sama menjadi pahlawan-pahlawan lingkungan. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.